Sara, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan sehat ya. Hari ini seperti biasa Sora mau promosi dulu sebelum kita memulai pembacaannya. Untuk kamu Sahara yang belum subscribe silahkan di subscribe karena dukungan kamu untuk YouTube channel Sora sangat-sangat berarti. Dan untuk kamu Sora mau kasih tauin bahwa Sora sedang dalam periode pengumpulan dana untuk pembelian mic baru dengan kualitas suara yang lebih baik pastinya ya. Nah, Sora bikin itu di traktir.id, di sana bisa terlihat target yang Sora ingin capai berapa, lalu dana yang sudah terkumpul berapa ya. Nanti dari semua dana yang sudah Sora kumpulkan tadi, Sora akan memilih 5 orang donatur ya, kalau sudah tercapai targetnya 5 orang donatur yang Sora akan pilih secara acak untuk Sora berikan readingan secara gratis, personal sama Sora. Satu token cuma seharga Rp10.000 aja, bisa melalui GoPay, ShopeePay, OVO, dan teman-temannya ya, atau bisa transfer bank juga. Jadi dukungan kamu sangat Sora tunggu, terima kasih, tidak dipaksakan, kalau kamu mau mendukung makasih banyak ya. Oke, yuk kita hari ini mau baca dengan tema yang langkah demi langkah pasti menuju kamu ya. Jadi orang ini selangkah demi selangkah ya, pelan-pelan itu menuju ke kamu ya. Langkah demi langkahnya mengarah ke kamu. Sora akan tetap men-spoiler bahwa pembacaan akan bersifat general timeless reading. Mengambil energi dari banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu, sangat mungkin terjadinya vice versa. Tertukar-tukar antara kamu dengan orang yang kamu pikirkan dan tertukar-tukar periode waktunya bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya. Tanpa berlama-lama lagi kita mulai aja yuk pembacaannya sekarang, let's go! Oke Sarah, kita akan memulai pembacaannya ya. Yang langkah demi langkah ya, ingin menuju ke kamu. Kita mulai dulu situasi dan kondisi orang ini ya. Yang pertama ada Six of Hazards ya. Orang ini sedang dalam situasi di mana fokus dia sekarang benar-benar terhadap fokusnya terhadap finansial atau terhadap keuangan ya. Dia sangat fokus sama hal-hal yang berambisi untuk mengejar atau bertujuan kepada berhubungan dengan finansial. Karena di sini Sora melihat ada kondisi finansial dia yang mungkin kurang baik ya. Yang kondisinya itu kayak hancur atau berantakan, ada beberapa yang mengarah ke sana gitu ya. Kalau Sora lihat di sini, mungkin ada pengeluaran yang lebih besar daripada pemasukan dan sebagainya. Tapi Sora lihat orang ini benar-benar sedang fokusnya dan pikirannya itu nggak jauh dan nggak bukan hanya untuk mencari finansial. Jadi fokusnya banyak ke arah sana ya. Karena dia sedang dalam situasi yang entah mungkin tabungannya nggak cukup, entah mungkin situasi yang nggak kondusif, tapi fokusnya dia tuh benar-benar lagi soal finansial. Benar-benar lagi ngejar ke sana gitu ya kalau yang Sora lihat orangnya di sini. Karena beberapa juga ada yang mengalami periode sulit gitu ya. Jadi mungkin sebelumnya sempat ada masalah finansial yang menyebabkan dia jadi ngutang, bermasalah yang harus dia bayar lagi utangnya gitu loh. Intinya adalah orang yang berusaha untuk menstabilkan situasinya dia ya. Yang berikutnya adalah Four of Wands ya. Sehingga ya kalau Sora lihat di sini finansial tadi itu banyak yang memporak-porandakan kehidupan dia. Kehidupan dia yang tadinya penuh dengan kebahagiaan, hidupnya dia yang baik-baik aja gitu ya, sekarang jadi berantakan, jadi messy, jadi kacau ya. Nah, karena keadaan dan finansial yang kacau tadi berefek sama hidupnya dia. Ya, jadi hidupnya dia itu seperti tidak baik-baik aja. Padahal sebelumnya bisa dibilang hidupnya cukup bahagia, apa yang diinginkan dimauin bisa kebeli, segala sesuatu nggak masalah gitu loh ya. Ya bisa dibilang cukup bahagia dan suportif di dalam keluarganya dan dalam personal life-nya dia gitu loh. Cuman sekarang seperti berantakan yang mana dia merasa bahwa dia harus mengembalikan dulu kebahagiaan itu ya. Kebahagiaan dia soal kehidupannya gitu. Ya sebelumnya mungkin dia nggak perlu worry soal keuangan, sekarang karena berantakan harus concern balik untuk masalah keuangan gitu. Oke, kita mau lanjutin ya. Yang berikutnya. Di sini ada waktu King of Swords. Di sini dia berusaha sekali dengan keras ya, memikirkan segala jalan keluar dari kondisinya dia. Ya, dia bertempur dan bersiaga habis-habisan gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Dia mikirin banget tentang situasi kestabilan keuangan dia dan kebahagiaan keluarganya dia, entah keluarga inti atau keluarga yang akan dia buat gitu ya. Jadi di sini kamu akan sesuaikan sama kondisinya. Kalau memang dia masih single berarti keluarga intinya dia, papa, mama dan sebagainya itu juga bisa. Atau memang kalau yang sudah berkeluarga dengan keluarganya gitu ya. Jadi di sini banyak orang yang sedang harus berpikir dengan benar-benar, dengan seksama, dengan bijaksana
ya. Dan di sini juga menyatakan situasi siaga. Jadi orang ini sedang bersiaga dalam pikirannya dia untuk menghadapi segala kendala yang harus dia hadapi, yang berhubungan dengan kebahagiaan dan kestabilan keluarga juga. Jadi bisa dibilang orang ini tuh berfokus sama kestabilan bukan cuma dirinya tapi juga keluarga, ya, atau orang-orang yang dia dukung gitu ya. Kalau Sora lihat di sini. Dan yang berikutnya adalah death, ya. Ada situasi di mana dia itu terjebak dalam situasi yang sulit, ya. Banyak situasi yang harus mau nggak mau, suka nggak suka, itu harus dia tinggalkan dan menyebabkan rasa sakit, ya. Ini bisa berarti indikasi bahwa orang ini sudah menyudahi hubungan dengan kamu pun, gitu ya. Ada situasi di mana dia berat sebenarnya untuk menyudahi, ya. Berarti ini bisa mengindikasikan bahwa orang ini adalah orang yang sudah selesai hubungannya sama kamu, atau masih ada sisi gimana ya, mau selesai, mau dilepasin, tapi kayak masih terasa sangat sulit, ya. Jadi seperti kayak sebagian dirinya dia tahu bahwa harus menyelesaikan dan menyudahi, tapi sebagian lagi belum bisa move on, ya. Jadi orang yang terjebak gitu ya. Jadi seperti pikiran dan hatinya itu melakukan dua hal yang berbeda. Pikirannya mungkin memang harus fokus sama keuangan, harus fokus sama finansial, tapi di satu sisi hati dia masih memikirkan tentang perasaan dan memikirkan tentang hubungan misalnya. Ya. Yang berikutnya, ada kartu Ten of Wands, ya. Di sini begitu banyak beban. Di sini begitu banyak beban, begitu banyak hal-hal yang harus dia kerjakan yang apa ya? Menekan dia gitu ya, kalau Sora lihat di sini. Jadi banyak hal di sini jadi tanggung jawab dia secara krusial, ya. Jadi memang banyak energi dia fokuskan memang untuk menyupport atau menyelesaikan masalah-masalah yang harus jadi tanggung jawab dia, dan itu masalah penting, krusial gitu ya kalau yang Sora bilang di sini. Entah menyupport keluarga, finansialnya, masalahnya dan sebagainya. Tapi ini adalah orang yang sebenarnya capek banget, kewalahan banget menghadapi situasi hidupnya dia tuh seperti masalah datang bertubi-tubi. Jadi kayak masalah satu datang, masalah satu aja belum selesai, masalah lain datang lagi dan lagi. Oke. Istilahnya seperti itu loh yang Sora lihat. Kita mau lihat bagaimana kisah kalian secara garis besar ya. Nah, kisah kalian itu penuh dengan kisah yang jungkir balik seperti gambarnya gitu ya. Bener-bener kayak apa ya Sora bilangnya ya, bisa berubah 180 derajat gitu ya. Naik dan turun dalam periode hubungan kalian ya. Ada periode di mana hubungan itu bisa benar-benar putus hubungan, nggak komunikasi, balik lagi. Jadi gimana ya? Ekstrim gitu. Sora melihat di sini beberapa di sini hubungan ekstrim gitu loh. Pas giliran lagi nggak komunikasi, cut gitu, cut off gitu loh. Bener-bener cut off, bener-bener kayak dan. Tapi pas giliran penuh dengan cinta, pas giliran lagi apa deketnya gitu ya, intens banget gitu. Jadi hubungannya ekstrim gitu loh. Sora bisa lihat di sini bolak-baliknya ekstrim banget gitu. Jadi ketika lagi akrab dan romantis dan dekat banget, tapi ketika lagi menjauh, hubungannya bisa benar-benar jauh dan benar-benar bisa. Jadi gini, Sora bisa bilang gimana ya? Lihat dari kartu ini, hubungan kamu tuh bisa yang sekalinya happy, happy banget, sekalinya painful, painful banget. Jadi gimana ya Sora bilangnya ya? Kalau nggak panas banget, dingin banget gitu. Itu hubungannya gitu. Paham ya maksudnya Sora? Ya. Bingung Sora baru ini surprise nih bacanya hubungannya bisa kayak gitu. Bener-bener bisa kayak dari dingin banget bisa jadi panas banget, dari panas banget bisa jadi dingin banget. Seperti itulah ya. Jadi memang banyak hubungan yang banyak menguras secara emosi kalau yang Sora lihat ya. Dan yang berikutnya adalah Two of Hazards. Bener-bener hubungan yang kayak apa ya? Hubungan yang benar-benar kayak mau stabil tuh sangat susah. Di sini terjadi hubungan yang antara siapa yang mengontrol dan siapa yang dikontrol. Jadi kadang-kadang dia ngontrol kamu, kadang-kadang kamu ngontrol dia. Jadi ini ada hubungan yang kayak apa namanya? Sebentar. Sorry ya, tadi minum. Sora tuh punya masalah dengan cakra tenggorokan sebenarnya. Leher Sora tuh sensitif gitu. Nah, jadi gini, situasi yang kayak dari waktu ke waktu hubungan ini tuh terus kayak goyang, nggak stabil gitu loh. Jadi gimana ya, hubungan ini tuh kayak mau stabil tuh susah, penuh dengan emosional tadi. Ada pola-pola yang bisa berulang lagi gitu loh ya. Jadi yang tadi ntar panas, ntar dingin gitu loh. Jadi ini ada gambar jam. Jadi mengatakan juga kayak hubungannya itu sistemnya itu kayak nggak ada yang stabil gitu loh. Dan banyak di sini yang kayak mau lari, mau kabur, tapi saling apa ya?
saling narik, saling nggak mau melepaskan. Di sini ada energi dari keterikatan, gitu loh. Jadi sudah mau lepas, tapi seperti yang satunya lagi narik, ketika yang satunya lagi mau lepas, yang satunya lagi narik gitu. Jadi energi tarik menarik. Ya, Sarah lihat di sini energi yang memang benar-benar ya. Jadi emosi itu benar-benar kayak main roller coaster, tau nggak? Di bawah tinggi dulu, deg-degan, turun lagi, naik lagi, turun lagi gitu. Ya. Dan di sini juga kamu merasa bahwa hubungan ini tuh seperti kamu berpikir, hubungan itu tuh mau dibawa kemana. Ini pada akhirnya itu mau dibawa kemana. Jadi seperti hubungan yang ngerasa kayak hasil akhirnya itu apa gitu loh. Jadi di sini tuh hubungan yang kayak banyak pikiran gitu loh ya. Banyak hal yang kayak di dalam otak kamu ngerasa kayak kalian itu seperti kayak ngerasa kayak ini udah jalan lama, udah seperti ini, tapi belum jelas arahnya mau dibawa kemana. Dan di sini ada yang tadi Sora udah bilang kan, di sini ada yang mengontrol dan terkontrol. Jadi artinya gini, kadang-kadang kalian bergonta-ganti ya, ada yang saling mengontrol hubungan ini gitu loh. Kalau yang Sora lihat di sini. Jadi hubungan yang penuh perenungan, kayak mau dilepasin tapi juga susah gitu loh. Tapi ini kalau dipikir-pikir juga udah bisa bikin kepala kita koslet gitu ya. Ini gambarnya kepalanya koslet. Jadi kamu tuh kayak, aduh udah deh Sora. Kalau udah mikirin soal hubungan ini, kepala tuh bisa puyeng, kelinyengan gitu loh ya. Oke. Lalu kita mau lihat lagi. Ada situasi strength. Jadi memang banyak situasi yang membuat kalian itu banyak hal yang bertubi-tubi menyerang yang harus banyak sekali yang dipikirkan. Jadi hubungan yang memang apa ya kalau Saudara bilang menguras kepala, menguras isi otak kalian banget gitu loh. Banyak serangan-serangan secara pikiran yang artinya gini loh. Banyak masalah yang bikin sakit kepala gitu ya bahasa Sora. Jadi hubungan ini tuh hubungan yang banyak masalah, tapi mau diselesaikan juga susah. Karena tadi ada tarik menarik yang tidak susah untuk dilepaskan karena sudah ada keterikatan gitu kalau Sora lihat di sini ya. Dan pikiran itu seperti terus-menerus ketika mau lupa ingat lagi, kayak susah gitu loh. Di sini ada pola berulang ya. Yang apa membuat diri itu seperti mau lepas susah dan ada banyak pikiran-pikiran yang terus datang lagi dan datang lagi. Itu yang Sora lihat di sini. Dan di sini ada periode, namun di sini ada periode yang sama-sama bertahan. Ya, di sini ada periode yang sama-sama bertahan. Ada periode yang sama-sama kayak aku bisa mendapatkan yang terbaik. Dia juga berpikir aku bisa mendapatkan yang terbaik. Dua-duanya ini masih juga di satu sisi masih memikirkan ego masing-masing. Ya, jadi hubungan ini Sora bilang gimana ya situasinya on off hubungan ini. Sora cuma bisa bilang itu, gitu ya. Nah, nah berarti kemungkinan besar kalian sedang dalam periode yang off atau menjauh ya, otomatis sekarang kalau yang Sora lihat. Kenapa? Karena dia merasa ingin melangkah satu demi satu kembali kepada kamu. Oke. Gimana? Kenapa dia mau melangkah? Step by step kembali ke sama kamu gitu loh. Ada the full. Dia pingin memulai kali ini benar-benar dari awal, benar-benar dari nol, benar-benar dari riset gitu ya. Jadi seperti kayak dia ingin mengubur semua masa lalu, kegagalan dan sebagainya, itu benar-benar di belakang gitu ya. Dia benar-benar pingin fokusnya ke depan, pingin benar-benar memulai dari awal sama kamu. Ya, walaupun memang dia menyadari hubungan kalian tuh sangat ekstrim, tapi dia merasa bahwa hubungan fase yang tadi itu memang sudah harusnya berakhir, gitu loh. Sudah harusnya fase itu dikubur. Ayo kita melangkah dan bergerak ke sesuatu yang baru, gitu loh. Tapi di sini kelihatan dia ada bawa roti dan bawa bunga, gitu ya. Artinya apa? Dia tahu melangkah ke sesuatu yang baru itu harus dipikirkan dulu. Sisa-sisa ini ada burung-burung bangkai ya, vulture gitu. Kalau kita mau menyelesaikan sesuatu yang baru, yang lalu tuh mesti pelan-pelan diselesaikan dulu, ya. Harus diakhiri dulu. Nah, masalah-masalah ya yang ada di antara kalian itu memang harus diselesaikan satu dulu, satu demi persatu, ya. Namun di satu sisi itu juga mengartikan masalah-masalah dia yang kayak keuangan dan segala macam itu memang harus diselesaikan dulu sebelum dia memulai lebih awal ke kamu, memulai dari awal lagi sama kamu. Jadi di sini ada seseorang yang ingin datang melangkah lagi sama kamu, memulai dari awal. Itu yang Sora lihat ya. Karena apa? Di sini dia dalam periode yang tidak bisa lepas mikirin kamu, terus-menerus ketergantungan sama kamu, karena kamu juga banyak taking care dia, kamu banyak support dia gitu loh. Jadi di sini
ada energi seperti sudah kecanduan ya. Nggak bisa lepas gitu. Kenapa? Justru lepas dari kamu, pikiran itu nggak bisa gitu loh. Nggak bisa menjauh dari pikiran tentang kamu gitu loh. Dan dia akhirnya terjerat dengan pikiran dia sendiri gitu loh ya. Makanya dia pingin kembali sama kamu. Karena sudah ada keterbutuhan tadi yang Sora udah bilang. Nyerang pikiran terus gitu loh. Kayak di sini juga masih ada ego yang menahan dia. Pelan-pelan dia sedang mengikis ego itu. Ya, di sini ada ego yang masih menahan dia sebenarnya. Tapi langkah demi langkah dia sedang menuju ke kamu. Apa yang dia coba sedang kerjakan untuk melangkah langkah demi langkah kepada kamu. Ya. Kita mau coba lihat. Yang pertama ada confidence. Ya. Jadi di sini orang ini sedang mengumpulkan kepercayaan diri. Kenapa? Karena dengan situasi keuangan dan finansial dia yang seperti sekarang, dia menjadi kurang percaya diri. Dia jadi kayak, aku kalau balik sekarang, jalan sekarang bisa working nggak ya? Bisa berhasil nggak ya? Gitu loh. Di sini ada kekhawatiran gitu loh. Dia masih merasa ragu sama kemampuan dirinya dia. Secara finansial apalagi, apakah aku akan bisa jalan mulus lagi kalau mau mulai dari awal sama kamu? Ada keraguan dan ketidakyakinan dia sama dirinya dia. Dan di sini ada trust. Di sini dia menyadari bahwa dia harus menggaining kembali kepercayaan sama kamu, ya. Atau kamu harus percaya dulu sama dia. Di sini ada beberapa dari kalian yang mungkin mengalami dengan periode waktu dan masalah, mengalami kamu tuh kayak nggak yakin sama dia gitu. Karena mungkin di sini ada yang pernah dibohongi, ada yang pernah dikhianati, atau ada pernah janji-janji yang tidak dipenuhi. Jadi dia merasa bahwa aku harus menggaining dulu kepercayaan kamu. Aku harus buat kamu yakin dulu sama aku. Dan kalau aku harus yakin, aku harus menunjukkan sesuatu secara nyata sama kamu. Gitu loh. Dan di sini ada travel. Jadi ada orang, ini memang yang LDR sama kamu, ya. Mungkin dia beda kota, beda negara, beda tempat. Nah, itu dia akan melangkah untuk jalan ke kamu, travel ya. Jadi di sini memang akan ada pergerakan secara nyata untuk nyamperin kamu. Untuk yang beda tempat, beda lokasi dan sebagainya akan ada periode di mana akan bergerak ke kamu. Yang berikutnya adalah dia merasa kesepian tanpa kamu gitu loh. Dia merasa sangat kesepian. Tadi kan selalu udah bilang ada energi ketergantungan di sini dan dia merasa kamu adalah orang yang banyak nemenin dia. Sekarang tanpa hadir kamu dia merasa kesepian. Tapi berbalik ya, kan Sora bilang banyak faktor yang harus dia pikirin gitu loh. Yang berikutnya, doubt gitu. Dia ingin menghilangkan dulu segala keraguan-raguan dia. Ada sisi dia yang masih ragu gitu loh ya. Yang dia yakin, dia kadang-kadang tahu bahwa dia sering terkadang mungkin kumat dan sebagainya yang bisa tadi on off tadi, dan dia pingin supaya kamu yakin dan kamu tidak meragukan dia lagi. Dia butuh untuk mengumpulkan hal-hal yang bisa ditujukan sama kamu. Kepastian secara finansial, terus planning yang jelas, dia juga akan secara nyata bergerak ke kamu. Nah itu semua kan butuh perencanaan, itu semua butuh ditunjukin. Datang ke kamu travel juga butuh uang gitu loh, butuh biaya gitu loh. Dan harus ada perencanaan yang nyata kan gitu loh. Jadi butuh sebuah persiapan, butuh untuk meningkatkan kualitas diri juga, secara finansial ataupun secara personality gitu loh. Dan di sini dia membutuhkan kamu karena dia merasa kamu menjadi orang yang menyupport dia. Courage, kamu memberikan support sama dia. Ya. Dan dia merasa dengan tidak adanya kamu, tidak ada motivasi dia dan tidak ada kekuatan dia untuk terus melangkah dengan pasti dan penuh dengan energi gitu ya. Jadi dia butuh seseorang yang bisa mensupport dia gitu loh ya. Gitu loh. Oke. Lalu ada energi dari patience. Dia berharap kamu mau bersabar menunggu karena dia masih proses. Di sini ada kesabaran. Dia berharap kamu mau sabar nunggu dia balik. Dia juga berharap dia juga merasakan kesabaran kamu selama ini ngadepin dia yang on off tadi, itu adalah sesuatu yang dia butuhkan. Jadi di sini ada seseorang yang merasa bahwa memang masih butuh proses, makanya selangkah demi selangkah gitu ya. Gini, dia berusaha percaya bahwa ada periode waktu yang dia percaya semesta juga akan mendukung step by step untuk bisa ke kamu. Jadi butuh kesabaran. Memang di sini dia menyadari bahwa dia pun mungkin harus lebih sabar sama kamu. Itu juga dia menyadari karena kamu selama ini sudah jadi sosok yang sabar untuk dia. Dan di sini ada feelings. Jadi sudah jelas di sini ya bahwa perasaan tidak bisa dibohongi. Ya, ada emosi yang terasa tertarik, ada emosi yang terasa mengikat kalian berdua gitu loh ya. Jadi kayak dia yang selama ini mungkin ada yang gengsi, ngontrol dirinya segala macam, dia merasa bahwa kali ini dia harus lebih bisa kayak mengikuti suara hatinya.
hatinya menyatakan rindu, hatinya merasa terikat, berarti dia harus meyakinkan dirinya. Di sini ada satu tarikan dari keyakinan terhadap perasaan sendiri, gitu ya. Nah, kan divine timing. Segala sesuatu butuh waktu, jadi sabar, ya. Bahwa ketidak gini loh, semakin dia dalam kondisi yang gak baik-baik aja, semakin dia gak yakin untuk dia bisa ke kamu, dia gak percaya diri, gitu loh. Dan dia takut, gitu loh. Dia takut kamu meragukan dia ketika dia kembali, gitu loh. Kalau dia gak punya persiapan yang cukup. Dan dia cuma tahu dia merasakan cinta yang mendalam dari kamu. Ya, jadi kita lanjutkan lagi. Ini tidak lain dan tidak bukan adalah cinta. Cinta, cinta, cinta. Jadi mau melangkah ke arah kamu karena memang ada perasaan cinta dan sayang, ya. Oke, yang berikutnya adalah dan dia mengharapkan kamu mau memaafkan dia, ya. Karena dia menyadari bahwa hubungan ini penuh dengan emosi, dia juga menyadari dia juga punya kesalahan sama kamu, kamu punya kesalahan sama dia. Dia berharap ada satu pintu maaf gitu ya. Seorang merasakan di sini ada satu perasaan maaf, kamu bisa maafin dia, dia bisa maafin kamu. Jadi sama-sama saling memaafkan. Karena kan kita mau pulang mulai semua dari awal atau dari nol gitu ya. Nah, dan ada impatience. Dan jadi gini loh, di satu sisi dia juga udah tidak sabar untuk bisa bersama-sama sama kamu, untuk bisa ketemu sama kamu lagi. Jadi di sini ada energi dari mau sih sesegera mungkin, tapi bagaimana mungkin segala sesuatu butuh proses, segala sesuatu harus sedang berjalan. Ya, hangman, dia sekarang sedang dalam situasi tergantung atau stagnan. Jadi once dia sudah keluar dari situasi tersebut, di mana mungkin dia mendapatkan pertolongan, mendapatkan bantuan. Jadi di sini juga ada situasi pertolongan atau bantuan dari orang-orang sekitarnya. Dan dia bisa segera keluar dari situasi stagnan tadi. Dia akan bisa lebih mudah untuk bergerak ke arah kamu. Itu yang Sora lihat kan? Ya, itu yang dia harapkan sebenarnya. The Chariot, dia berharap hubungan kali ini penuh dengan keberhasilan, penuh dengan kesuksesan, kalian bisa melewati sama-sama. Kamu itu seperti dia sudah berorientasi terhadap ingin membawa dirinya ke dalam fokus keberhasilan dalam hubungan dan keberhasilan dalam hidup. Dia ingin kali ini ketika balik kita bisa sukses, kita bisa berhasil sama-sama. Intinya seperti itu. Ya, kalau yang Sora lihat di sini ada energi ingin sukses dan ingin stabil. Oke? Kira-kira seperti itu. Jadi paling tidak tujuannya baik bahwa kalau kali ini balik dia pingin ada keberhasilan atau kesuksesan. Oke? Kapan dong Kak Sora? Pasti nanyanya gitu mulu ya. Nah, kapan mulu? Kapan itu adalah pertanyaan selalu yang dilontarkan sama Sora ya. Kita coba lihat ya. Kapan dia akan ke kamu jadinya? Sebenarnya tergantung masalah dia selesai kapan ya kan. Nah, tapi kita coba lihat ya. Kapan dia akan ke kamu? Hari ini, ada yang akan memberikan kabar hari ini. Amin gak sih? Amin dulu lah ya. Oke. Ada yang mungkin mulai memberi kabar hari ini. Oke. Ada yang mulai memberi kabar lebih daripada setahun. Nah, di antara sekarang, lebih daripada setahun dari sekarang. Sabar aja. Namanya juga nunggu proses kan. Dan ada pada saat ada festival. Contohnya ya, bisa pada saat lebaran, natalan, tahun baru, dan sebagainya. Udah, kartunya 3 aja seorang ngambilnya. Ya, di antara itu. Sabar dan ditunggu ya. Pasti dia pingin kali ini kalau bisa bersama-sama bisa ada keberhasilan. Oke. Untuk astrologinya pakai cam aja lah ya biar cepat kita. Oke. Leo. Aquarius. Libra. Aquarius. Leo lagi. Apa ini? Virgo. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Satu lagi. Oh, Scorpio. Nah, untuk alfabet kita coba lihat. Aku mau pakai alfabet yang ini. Ya, ambil di dalam sini. Saya nggak tahu ini akan jadi huruf apa. 1, 2, 3 kali celup aja kita ke dalam sini ya kan. Nah, 3. Banyak amat seorang ngambilnya. S, E, V, A, M,
U, I, A-nya 2, T, I, I-nya 2, S-nya 2, N, E-nya 2, T-nya 2, O, dan L. Ya, dicek nama tengah, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini ya, Sahara. Terima kasih Sahara sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir ya. Ambil yang positif, buang yang negatif. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Dan jangan lupa main-main ke Instagramnya Sora, follow Sora di sana. Dan kalau kamu mau tahu tentang masalah ini lebih lanjut, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Oke? Dan kalau mau jangan lupa dukung Sora juga di Snack App ya, Sora ada di sana. Jangan lupa kasih ide pembacaan seperti apa di kolom komentar ya, dan jangan lupa untuk donasinya Sora tunggu. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Bye bye.